saya nggak tahu karena saya masih tidur. Tahu saya dibangunin, suruh ke rumah sakit. Sebelum kenapa? Dibilangin almarhum jatuh, katanya gitu. Udah jatuh di mana? Udah buruan, digituin kan saya. Ya udah saya langsung diantar sama tetangga mau ke rumah sakit. Cuma pas saya lihat keluar motor suami saya udah penuh darah. Saya langsung shock, ini kenapa kamu penuh darah? Udah ayo buruan ke rumah sakit, katanya gitu kan. Terus sampai di rumah sakit saya lihat suami saya udah terbaring gitu, udah penuh darah. Tapi masih respon. Saya kuatin, saya bilang kuat ya, saya bilang kayak gitu. Demi anak-anak, saya bilang harus kuat. Dia respon. Terus ada apa? Terus tiba-tiba dia bilang jangan, dia teriak-teriak gitu. Saya tenangin lagi, tenang gitu. Kenapa begini? Saya bilang gitu kan. Kenapa? Siapa yang ngelakuin ini? Sebenarnya dia mau jawab, cuman napas dia masih udah setengah-setengah gitu ya. Itu di Rumah Sakit Harapan Mulia. Jadi dari Harapan Mulia itu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Cilengsi. Iya, katanya sih alasannya nggak ada alat, katanya gitu, nggak ada alatnya. Cuman ya suami saya dari awal masukin di situ nggak ada tindakan. Itu darah di kepala muncul terus. Di rumah sakit itu nggak ada tindakan. Dari rumah sakit itu diarahin ke Rumah Sakit Cilengsi dengan Grab, dipesenin nama dari rumah sakit, bukan ambulan, dengan Grab. Udah pas di perjalanan itu saya duduk di tengah itu sama dia, suami saya taruh sini, dia masih nahan kesakitan itu masih. Sebentar lagi udah mau nyampe rumah sakit itu dia udah kayak ngorok 3 kali, udah langsung blok aja gitu. Terus udah nyampe rumah sakit, udah dokter bilang udah nggak ada. Iya nggak ada. Terus saya dengar kan info dari tetangga yang dari warga juga, katanya pagi itu emang kan pagi itu kan dia kalau tiap pagi ke belakang kan nganterin makan ayam, karena kan dia ternak ayam kan ada di rumah satu di belakang. Habis ngantar makan ayam katanya, saya juga cek di rumah sakit, saya cek CCTV, dia keluar rumah jam 6:30. Terus jam 7.20 itu dia arah pulang bawa bawa barang gitu, kayak bawa paralon kan, untuk dia kan lagi usaha bakso ya, jadi bawa paralon gitu. Tapi dia bawa motornya dia santai, nggak ada yang namanya tergesa-gesa atau ada masalah, enggak, nyantai gitu kan. Kayak senyum gitu. Itu jam 7 lewat 20-an lah ya. Kejadian 7.30 pagi. Iya pagi itu katanya dia setelah kejadian itu udah penuh luka, dia sempat jalan minta pertolongan. Gang sebelah ini kan ada perawat di situ, dia minta tolong, ternyata nggak ada, tapi ada temannya di situ nggak mau nganterin. Cuman pas mau dianterin itu dia nyebutin nama pelaku, Gimbal katanya gitu. Siapa? Sorry kak. Gimbal. Tapi sorry kalau kita mundur lagi, almarhum kenal dengan pelaku. Kenal, karena kan tetangga. Dan kakak juga mengetahui si pelaku ini orangnya seperti apa. Tahu. Karena si pelaku itu ya di perumahan ini ya kurang dekat sama keluarga kalau untuk suaminya ya. Tapi kalau untuk istrinya itu sama semua kenal. Nah, kalau untuk suaminya sendiri itu tertutup. Oke. Tapi kalau misal si pelaku kan sudah disebutkan namanya sama almarhum. Iya. Dari keluarga sendiri langsung mendatangi rumah pelaku juga nggak sih untuk klarifikasi ini sebenarnya ada apa segala macam? Belum sempat kita samperin ya, karena kan posisi saya di sini kan kita nggak ada siapa-siapa ya. Jadi saya nyelamatin suami saya dulu. Kan ya langsung kakak saya yang profesor polisi buat laporan kan, biar langsung polisi yang tindakin dulu di sini kan. Kita juga kan belum tahu, walaupun suami saya nyebutin nama pelaku belum tentu kan si pelaku. Jadi kita serahin semua ke polisi, biar polisi yang usut, kita kasih tahu apa yang udah terjadi kan. Kita jadi kasih tahu, dia sempat sebut nama ini, kita sebutin. Karena memang tempat kejadian itu di samping rumah dia itu penuh darah,
dari samping rumah dia itu pun darah sampai ke gang sebelah itu darahnya. Karena kan kalau memang otomatis dia ditusuk dari rumah belakang kan pasti dari rumah belakang darahnya. Ini dari samping rumah dia. Tapi untungnya kan polisi udah olah TKP kemarin, katanya ya nemuin sendal jepit pelaku. Kak, kalau misalnya maaf saya agak sedikit membahas ini, ada permasalahan apa sih sebenarnya antara almarhum dan pelaku ini? Kalau saya nggak salah sempat dari tahun 2024 ya, sempat Itu, ada ketidakcocokan gitu. Kalau nggak salah sih rapat warga ya, di bulan Oktober atau November itu saya lupa. Itu kan rapat warga kan ya biasa ya, kalau kayak rapat warga kan forum kan kita kasih masukan ya kan, kasih apa gitu kan. Jadi karena waktu itu ada ibu-ibu yang komplain gitu untuk masalah minuman, karena kan di kan banyak anak banyak itu, nah mungkin si pelaku itu nggak terima gitu kan. Dia pelaku itu nggak terima, terus suami saya tuh cuma ngomong apa, suami saya tuh dia tuh nggak tahu ngasih argumen apa itu pas di rapat. Nah suami saya ngomong, apa hak anda, kata suami saya seperti itu, kan anda bukan warga sini, karena kan dia cuma berdomisili aja di sini. Nah mungkin dari kejadian itu dia nggak suka, jadi kan besoknya itu di WA sama suami saya, kenapa suami anda begitu, memang suka melototin saya tuh kan, si gimbal itu kan, kenapa kalau ada masalah katanya gitu kan. Ya nggak ada, kata yang istrinya, om aja mungkin katanya yang berpikiran seperti itu, katanya. Udah cuma begitu doang, nggak ada masalah apa-apa. Nggak, tapi sebenarnya ada somasi itu tuh ya karena kan yang masalah itu kan dia kan suka melototin saya kan, itu si gimbal itu sampai waktu itu pas malam itu tuh si emang saya sempat ada berantem sama warga ya, sama ibu-ibu ya, karena dia menghina suami saya ya, saya nggak terima suami saya dihina-hina, saya samperin kan gitu kan, saya bilang kalau emang nggak suka bilang gitu kan, jangan teriak-teriak kayak gitu kan. Saya masih ngomong perlahan, dia masih teriak-teriak gitu, itu saya bilang kan, kalau nggak suka kita berhadapan di polisi aja sebenarnya gitu kan, udah simpel. Ada ya si pelaku itu mau katain saya, motot gitu kan ya. Suami saya bilang kenapa motot gitu kan, ya anak perempuan gitu motot. Makanya itu karena kita sudah ke arah polisi ya waktu, tapi bukan kita waktu itu pengaduan ke polisi bukan masalah sama si gimbal ya, ada masalah yang lain, karena yang pencemaran nama baik ya, suami saya di fitnah ya, nama baiknya ya gitu kan. Jadi pas itu besoknya suami saya WA lagi, ini katanya si istrinya gimbal gitu kan, kenapa di WA sebenarnya gitu, nggak apa-apa kasih pelajaran aja buat dia katanya kayak gitu kan. Maksudnya ya jangan so berani gitu di sini kan, karena di sini kan melototin beraninya kan gitu. Kalau emang masuk ya pokoknya di WA sama suami saya tuh, nanti kamu saya somasi gitu kan. Terus kata istrinya, ya om aja kali yang berpikiran seperti itu kata istrinya ya gitu. Enggak ya, itu dia ngomongnya ya itu om aja kali yang berpikiran seperti itu katanya gitu kan. Udahlah kita di sini katanya tetangga gitu kan, udah saling kekeluargaan aja gitu kan, saling silaturahmi gitu. Ya udah cuma gitu aja. Bahasnya nggak ada yang masalah yang lebih yang masalah sampai pengancaman nggak ada, cuman yang gara-gara masalah forum itu aja yang dia nggak terima kan ya. Tapi sampai hari ini untuk keberadaan si gimbal ini belum ditemukan juga ya Kak? Belum. Dan dari pihak keluarga juga belum mengetahui, pihak keluarga si gimbal ini belum mengetahui lokasi keberadaan si gimbal di mana atau Kan gimana? pertama kemarin setelah kejadian katanya kan dia pergi iringan sama istrinya, tapi ditanya sama polisi, istrinya bilang katanya nganter anak sekolah apa hari Minggu kan, kata polisi. Jadi kemarin di rumah sakit Polri itu polisi ngasih tahu saya istrinya itu ngasih keterangan palsu ya. Terus iya kata dia kayak gitu, suaminya nggak tahu gitu ya istrinya nggak tahu kalau suaminya berantem di situ, tapi dicek sama
warga kan ada yang di CCTV sana, dia beriringan. Dia bilang dia nggak tahu. Berarti menurut analisis dari pihak keluarga almarhum bisa jadi ini adalah dendam atau seperti apa? Kalau dendam sih enggak ya. Karena emang si pelaku kan orangnya kayaknya temperamen ya sepertinya ya, karena lihat dari fisiknya dia seperti itu ya dia. Karena itu juga kejadian di saya ya, udah berapa minggu yang lalu. Saya lewat kan nggak apa-apa kan, kita lewatnya kan depan rumah dia itu ya. Saya lewat, saya bawa anak saya naik motor, dia lagi mangkas pohon. Dia mangkas pohon itu bukan ini, jadi pas saya lewat itu dia gitu banget kan, saya cuma negor. Saya udah berpikiran saya negoran sambil jalan, karena saya takut dia lagi megang benda tajam, takutnya tuh ke anak saya atau saya kena. Ternyata kan ke suami saya kemarin. Jadi saya cuma negor, pelan-pelan dong, saya bilang gitu. Nanti kalau kena saya sama anak saya gimana? Apa kena orang lain? Dia melotot. Memang suka melotot gitu? Iya, melotot. Ya, makanya kan sekarang kita panggil dia limbat ya, karena dia rambutnya limbat, terus dia nggak pernah ngomong. Enggak. Iya. Saya juga nggak tahu suara dia seperti apa, sampai tinggal di sini nggak pernah dengar suaranya seperti apa, karena dia nggak pernah ngomong. Tapi tapi benar si pelaku sempat tinggal di sebelah. Dulunya tinggal di sebelah. Tinggal di sebelah. Iya, terus di rumah ini dijual. Dijual sama Dia terus dia pindah udah pindah berapa kali, pindah ke sana, terus pindah lagi ke sana gitu. itu dari tahun berapa yang tinggal di sini? Ini dia keluar dari rumah ini tahun 2018. Iya, 2018 dijual. Nah, kan rumah sebelah kami maksudnya ada pernah Cekcok juga nggak? maksudnya pas setelah pindah rumah baru Kalau asasi ini rumah udah dijual ya, ya otomatis kan udah bukan hak milik dia lagi ya. Itu dia masih tinggal di sini, cuman dia ada berapa minggu lagi untuk kosongin rumah ini karena udah dijual. Nah beneran almarhum kan emang udah tinggal di sini udah lama juga. Nah beneran pas itu tuh saya kan saya menikah kan sama almarhum itu kan tahun 2018 itu. Iya, jadi kan kita pasang tenda semua, terus kan di samping rumah dia itu kan ada kayak gundukan tanah. Tapi kan gundukan tanah itu kan bukan posisi di rumah dia, tapi di rumah kosong. Iya, di rumah kosong, jadi kan dihancurin kan sama warga, karena ya buat nanti tenda. Dia nggak terima. nggak ribut di situ. Nggak ribut, enggak. Apa dia nggak ribut? Dia cuma kayak buka ngamuk-ngamuk sendiri. Iya. Tapi pernah mendengarkan keluhan dari warga lain nggak sih Kak tentang si limbat ini? Kalau keluhan ya kalau gitu ya kan saya Dari warga-warga lain gitu misalnya. Tangga gitu. kalau untuk keluhan sih kurang tahu juga ya, karena saya kan nggak pernah ini ya, karena kan saya kerja ya Senin sampai Jumat, Minggu saya Sabtu Minggu sama keluarga, jadi kan jarang ini ya sama seperlunya aja kalau ngobrol sama warga gitu kan. Untuk keluhan atau apa ya kurang tahu sih saya. Cuman ya itu kerjanya ya cuma kayak ngotot gitu, emang gak ada ramah-ramahnya. Berarti pelaku jarang berbaur sama warga? Enggak, jarang. Kalau Bang Sandi sendiri bergaul sama warga nggak ada? Dia orangnya humble ya, karena kan di depan